Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu sebuah proyek yang berjudul Implementasi Sistem Pakar Identifikasi Hewan Menggunakan Bahasa Pemrograman Prolog. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah Logika Matematika. Nah, kali ini terdapat anggota yaitu Muhammad Jaki, Wildan Firdaus, dan saya sendiri Faras Ramadan. Latar belakangnya dibuat proyek ini yaitu satu, kompleksitas identifikasi, yaitu di mana proses mengidentifikasi suatu objek seperti hewan memerlukan pengetahuan dan penalaran yang spesifik. Yang kedua, meniru keahlian manusia. Sistem pakar atau expert system adalah cabang AI yang bertujuan untuk meniru kemampuan seseorang ahli dalam domain tertentu. Yang ketiga, prolog sebagai alatnya. Prolog ini atau Programming in Logic adalah bahasa pemrograman deklaratif yang ideal untuk sistem berbasis aturan atau logika, menjadikan pilihan yang tepat untuk membangun sistem pakar. Dan tujuan proyek ini adalah mengaplikasikan teori sistem pakar untuk membangun sebuah program fungsional yang dapat menebak hewan berdasarkan ciri-cirinya. Dan slide ini yaitu kita akan menjelaskan tentang arsitektur dalam sistem pakar. Dalam sistem kami dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu satu, berbasis pengetahuan atau knowledge base, yang merupakan jantung sistem berisi fakta dan aturan atau rules tentang dunia hewan. Contohnya singa adalah mamalia, jika punya bulu maka ia burung. Yang kedua yaitu mesin inferensi atau inference engine, yaitu otak sistem, menggunakan aturan untuk menarik kesimpulan dari fakta yang ada. Dan Prolog secara otomatis menyediakan mesin inferensi dengan metode backward chaining. Yang ketiga yaitu antarmuka pengguna atau user interface. Jembatan antara pengguna dan sistem mengajukan pertanyaan dan menampilkan hasil. Dalam proyek ini, antarmuka berbasis teks yaitu command line. Dan ini merupakan first order logic dari proyek ini, yaitu mengidentifikasi aturan logis atau konsepnya terlebih dahulu. Misalkan, untuk semua entitas X, jika X adalah mamalia dan X punya belalai, maka X adalah gajah. Atau dalam bahasa yang lebih umum yaitu semua mamalia yang memiliki belalai adalah gajah. Dan terakhir implementasi prolognya yaitu X adalah gajah jika X adalah mamalia dan X memiliki belalai. Atau lebih ringkasnya yaitu gajah adalah mamalia yang memiliki belalai. Dan seperti itu maka slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, representasi pengetahuan dalam prolog. Pengetahuan dalam sistem ini dikodekan menjadi dua jenis aturan utama. Pertama, aturan hipotesis yang bersifat spesifik, misalnya seekor hewan adalah gajah jika ia mamalia, herbivora, berbadan besar, dan punya belalai. Kedua, aturan klasifikasi yang bersifat umum untuk efisiensi. Contohnya, seekor hewan adalah mamalia jika ia punya rambut dan menyusui. Dengan cara ini, sistem dapat mengklasifikasikan hewan dari yang umum hingga yang sangat spesifik. Untuk cara kerja sistem ini menggunakan pendekatan backward chaining atau penalaran mundur. Sistem memulai dari sebuah hipotesis, misalnya hipotesis cita, lalu sistem mengecek persyaratan dari hipotesis tersebut. Untuk membuktikan bahwa hewan itu cita, sistem harus membuktikan bahwa ia mamalia. Kemudian, sistem turun lebih dalam dan memverifikasi bahwa hewan tersebut punya rambut. Jika informasi tersebut tidak tersedia di basis data, sistem akan bertanya ke pengguna, misalnya apakah hewan ini punya rambut? Jika jawabannya ya, maka sistem menyimpan fakta tersebut dan melanjutkan proses. Jika jawabannya tidak, maka hipotesis cita gagal dan sistem berpindah ke hipotesis lain. Selanjutnya untuk analisis sistem. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya modular dan scalable. Artinya, sangat mudah menambahkan hewan baru tanpa mengubah logika program inti. Dan transparan karena kita bisa melacak alur penalaran sistem secara jelas. Kemudian tentunya kekuatan logika prolog. Pembuatan aturan-aturan bisa dituliskan secara natural dan mudah dibaca. Namun sistem ini juga memiliki keterbatasan. Di antaranya, ia sangat bergantung pada knowledge base. Jadi kalau basis pengetahuan tidak lengkap, sistem juga tidak akan bekerja optimal.
Jawabannya hanya terbatas pada ya atau tidak, sehingga tidak bisa menangani ketidakpastian seperti mungkin atau seringkali. Terakhir, antarmuka masih berbasis teks, sehingga kurang ramah bagi pengguna awam. Selanjutnya, untuk demo aplikasi bisa dipaparkan oleh Muhammad Zaki. Sekarang, mari kita masuk ke bagian demonstrasi. Saya akan menjalankan sistem dan mencoba mengidentifikasi beberapa hewan. Pertama, saya akan memikirkan singa. Mari kita lihat bagaimana sistem prolog ini bekerja. Saya akan menjalankan aplikasi ini dengan perintah go titik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh sistem. Seperti yang dilihat, sistem berhasil menebaknya dengan benar, yaitu singa. Sistem pertama-tama membuktikan bahwa singa adalah mamalia karnivora, lalu menguji ciri spesifiknya. Selanjutnya kita coba lagi. Saya akan memikirkan penguin. Kita jalankan lagi dengan perintah go. Bisa kita lihat, sistem berhasil menebaknya lagi dengan benar. Terakhir, kita akan mencoba menebak hewan yang tidak ada di database. Misalkan saya akan mencoba memikirkan untuk jerapah. Kita jalankan lagi. Seperti yang dilihat, sistem berkata bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi hewan tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem bekerja secara logis dan tidak menebak secara acak. Ia hanya tahu apa yang ada di dalam basis pengetahuannya. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil mengimplementasikan sebuah sistem pakai sederhana namun fungsional menggunakan prolog. Sistem ini mampu melakukan penalaran logis dengan backward chaining untuk mengidentifikasi hewan serta menunjukkan betapa mudahnya memperluas basis pengetahuannya. Untuk pengembangan selanjutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ekspansi knowledge base atau memperluas basis pengetahuan dengan cara menambah ratusan hewan beserta cirinya. Kemudian mengembangkan antarmuka grafis atau graphical user interface, itu membuat antarmuka yang lebih menarik dan mudah digunakan. Kemudian mengelola ketidakpastian dengan cara mengimplementasikan certainty factors untuk menangani jawaban yang tidak pasti. Misalnya jawaban seperti kemungkinan besar ya. Yang terakhir adalah integrasi dengan database, yaitu menghubungkan prolog dengan database eksternal untuk manajemen pengetahuan yang lebih baik dan lebih canggih. Demikian presentasi dari kami mengenai implementasi sistem bakar identifikasi hewan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.